Halo sahabat cuan, hari ini kita akan menganalisa saham IPO yang baru, yaitu saham SUPA atau PT Superbank Indonesia Tbk. So, ini saham yang pasti ditunggu-tunggu. Lanjut, kita langsung unboxing sahamnya. Sekilas tentang saham SUPA. Perseroan merupakan operator bank digital dengan brand Superbank. Sebelumnya bernama PT Bank Pama Internasional yang berbasis di Bandung. Perseroan kemudian diakuisisi oleh Grup Imtek pada akhir tahun 2021. Diikuti oleh masuknya Grab dan Singtel pada awal tahun 2022 serta Kakao Bank pada tahun 2023 sebagai investor. Sebelum akhirnya resmi berganti nama menjadi PT Superbank Indonesia pada tahun 2023. Perseroan meluncurkan aplikasi Superbank pada Juni 2024. Jumlah nasabah mencapai 5 juta nasabah. Melalui ekosistem Superbank, di mana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 2 platform digital terkemuka di Indonesia, yaitu Grab dan OVO, serta kemitraan strategis dengan Mtek Group, Singtel, dan Kakao Bank. Ya, sudah pasti tahu kalian aplikasi Grab dan OVO, layanan ojek online sama pengelolaan uang. Kita lanjut yang di atas tadi. Nah, di sini dapat dilihat struktur kepemilikan saham SUPA. Masyarakat atau yang akan dibagikan nanti kurang lebih dapat 13%. Untuk underwriternya itu ada 4. Pertama, ada Mandiri Sekuritas, kemudian ada CLSA Sekuritas, terus Trimegah sama Sucor Sekuritas. Langsung kita screenshot dulu agar kita dapat melihat candlenya. Kita geser. Oke, pertama ada saham MDLA. Saham MDLA ini kalau tidak salah UE-nya ada 2, ada CC sama PD atau Indo Premier. Langsung kita lihat grafiknya. Untuk saham MDLA hari pertama sempat dibawa naik, cuman langsung dibongkar menjadi candle merah. Hari kedua dan ketiga ya harga masih tetap. Kemudian ada saham Fore. Kalau Fore tadi itu ada 2 underwriternya. Pertama ada HP, yaitu Hainan Putri Hai Sekuritas, dan yang kedua ada CC atau Mandiri Sekuritas. Untuk saham Fore, hari pertama dikasih ARA, hari kedua dikasih ARA, hari ketiga sempat terjadi perlawanan antara buyer dan seller, tapi lock ARA. Hari keempat sempat dibawa naik, tapi tidak ARA. Dan hari kelima baru dibanting menjadi candle merah panjang. Terus yang ketiga ada saham UPI. Hari pertama walaupun tidak ARA tapi masih diberi cuan dengan candle hijau. Hari kedua dan ketiga pun masih candle hijau. Hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu dibanting. Yang kedua itu ada KZ. KZ sahamnya ada AMNN. Itu UE-nya ada, kalau tidak salah ada 4. Yang pertama ada CC, terus PD, KZ,
sama NI atau BNI Sekuritas. Hari pertama diberi candle hijau dan hari kedua diberi candle merah. Dan untuk 1 minggu pertama ini diberi sideways, artinya sahamnya tidak terlalu signifikan bergerak. Tapi mulai dari minggu kedua itu sahamnya di pump. Terus yang kedua itu ada saham Pageo. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga diterjunkan. Yang ketiga ada saham Omet. Untuk Omet itu W-nya ada 3. Pertama ada KI, terus ada KZ, dan yang ketiga ada SIM Niaga. Untuk Omet hari pertama itu dikasih arah, dan hari kedua itu sempat dia terbang, mungkin nyentuh arah, kemudian dia jatuh atau bongkar menjadi candle merah. Terus untuk OW yang ketiga itu ada LG. LG itu ada emas, masih ada yang ingat. Untuk hari pertama kalau tidak salah itu lock arah. Terus untuk hari kedua itu sempat dibawa naik tapi dibongkar. Di situ kalian bisa keluar. Dan yang kedua itu saham CDIA. Ya jangan ditanya lagi lah, karena saham CDIA sendiri kalau tidak salah 11 atau 12 kali berturut-turut lock arah. Dan untuk saham yang ketiga yang diuwekan oleh LG itu ada Pesat. Pesat ini kalau tidak salah 3 atau 4 kali lock arah. Jadi untuk LG masih aman. Terus yang keempat itu UE-nya ada AZ atau Sucor Sekuritas. Di sini ada saham Ratu, Cyber, dan RAM. Oke, kita screenshot dulu. Untuk saham Ratu itu ada 2 W-nya. Pertama ada HP atau Henan, yang kedua baru ada AZ. Sini kita lihat saham Ratu. Ya pasti luber lah di saham Ratu. Tuh arahnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali arah di saham Ratu. Kemudian hari ke-11, 12, 13 masih diberi cuan dengan candle hijau. Kemudian yang kedua ada saham Cyber. Untuk saham Cyber, hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak ada lock arah. Cuman candlenya hijau panjang, artinya masih diberi cuan sampai hari keempat. Aman lah untuk saham Cyber. Untuk saham Cyber itu UE-nya ada 2, yaitu YP sama AZ. Terus yang ketiga ada saham RAM. Saham RAM itu ada 2 UE-nya. Pertama ada AZ, yang kedua ada AI. Untuk saham RAM hari pertama dan kedua itu lock arah. Nih lihat candlenya. Terus untuk hari ketiga, keempat, dan kelima itu diberi candle hijau panjang. Dan untuk hari keenam baru dibongkar menjadi candle merah. Berarti masih diberi cuan. Oke, kita lanjut ke saham Superbank tadi. Untuk kinerja keuangan saham Superbank dari tahun 2022 sampai 2024 pendapatannya terus naik. Dari 151,7 miliar menjadi 606 miliar rupiah. Cuman dalam kategori rugi bersih. Untuk rencana IPO saham Supra, jumlah saham yang ditawarkan adalah 4,4 miliar lembar saham atau kurang lebih 13%.
dari total keseluruhan saham. Untuk harga penawaran itu di harga 525 sampai 695 rupiah per lembar saham. Dan penawaran awal akan berlangsung pada tanggal 25 November sampai 1 Desember 2025. Sedangkan penawaran umum akan berlangsung dari 10 sampai 15 Desember 2025. Dan untuk IPO-nya sendiri itu akan berlangsung pada pertengahan bulan, yaitu 17 Desember 2025, mendekati akhir tahun. Untuk rencana alokasi dana IPO, sekitar 70% digunakan untuk modal kerja guna penyaluran kredit, dan sisanya 30% digunakan untuk belanja modal guna mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk pengembangan produk dan teknologi informasi. Artinya, seluruh dana IPO digunakan untuk modal dan ekspansi. Jadi kesimpulannya, ini merupakan saham yang jumbo. Dilihat dari UE-nya saja, ada Mandiri, ada KZ, ada LG, ada AZ. UE yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan ingat, ini bukan ajakan untuk membeli atau meninggalkan suatu saham, tapi sekedar edukasi mengenai saham ini. Dan salam cuan.